مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin yang Al-Fakir hormati, kehadapan Ketua MUI Desa Pancawati yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tak lupa yang Al-Fakir hormati, kehadapan Dewan Juri dan Dewan Hakim yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tak lupa kepada Ibu Manajer yang semakin hari semakin menawan, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Allah lah yang telah mencurahkan karunia dan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam rangka grand final da'i ilallah. Mudah-mudahan da'i keluaran daripada musabaqah ini menjadi da'i di tengah-tengah umat. Insya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada paduka alam nyatanya Nabi besar Muhammad. Ikhwatul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan Al-Fakir pada kesempatan kali ini mengangkat sebuah tema ukhuwah Islamiyah sebagai pilar bersatunya umat. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, Allah berkata, innamal mu'minuna ikhwatun. Ulama balaghah mengatakan lafaz innama ini adalah adawat hasrin, sebuah ketentuan ringkasan. Pastinya satu mukmin dan mukmin yang lain adalah saudara. Maka karena demikian, fa'aslihu baina akhwaikum, damaikanlah oleh kalian antara saudara-saudara kalian. Bagaimana caranya kita menyatukan umat dalam dakwah Islamiyah? Perlu kita tahu, kita itu diikat dalam dua hal. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu saudara seagama. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Kita diikat dengan saudara satu bangsa, satu negara. Maka bagaimana caranya kita bersatu dalam ukhuwah Islamiyah? Yang pertama adalah kita ikat kesatuan kita ini dengan satu akidah, satu keyakinan, yaitu bertauhid la ilaha illallah, yang bersyahadatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesuai dalam firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Maka ketika ada orang, walaupun dia berkulit hitam atau putih, baik dia orang kaya atau miskin, mereka tauhidnya adalah la ilaha illallah. Wajib kita menjaga darahnya. Tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada kerusuhan. Kalau ada orang yang bertauhid la ilaha illallah, wajib bagi kita menjaga hartanya, tidak boleh kita rampas,
Tidak boleh kita jarah rumahnya. Karena mereka adalah saudara kita, ibadah Allah. Maka kalau ada manusia yang bertauhidkan la ilaha illallah, wajib bagi kita menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya. Tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci maki. Ma'asyiral kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena saudara seagama itu lebih tinggi hukumnya dibandingkan saudara yang lain. Saudara seagama bukan hanya di dunia, tapi sampai kepada akhirat. Bukti nyata, kelak kita di akhirat akan dipinta pertanyaan oleh malaikat. Apa di antaranya? Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Dan kita jawabnya adalah muslimin, muslimat. Kita menjawab muslimin, muslimat kalau kita berseteru dengan saudara kita, malu di hadapan Allah, malu di hadapan Rasulullah. Maka untuk itu, hal yang pertama yang harus kita bangun adalah kita satukan persaudaraan kita. Satu akidah, satu keyakinan. Ialah la ilaha. Ma'asyiral kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang nomor kedua, ibadah Allah, kita bersatu dengan saling tolong menolong. Jelas Quran menegaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lafaz ta'awanu ulama syarah memaknai adalah musyarakah bainal isnain, yaitu bersatunya antara dua orang bahkan lebih. Maka konsepnya kita membantu dalam kebaikan dan takwa. Kalau ada fakir kita santuni, kalau ada yatim kita kasihi, wanita-wanita kita hormati dan muliakan. Maka ini di antara gambaran kita bersatu, berpadu dalam kebaikan yang diikat dalam ajaran agama Islam. Ma'asyiral kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa rugi untuk membantu saudara kita. Jangan pernah takut rugi untuk membantu saudara-saudara kita. Karena kalau kita membantu saudara, Allah akan senantiasa membantu kita. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu kita kalau kita senantiasa membantu saudara-saudara kita, ibadah Allah. Maka prinsipnya, kalau kita senang diberi, cobalah kita memberi. Kalau kita senang untuk memuji, dipuji, maka cobalah kita untuk memuji. Kalau kita tidak memberikan hal-hal yang baik untuk saudara-saudara kita, maka kita jangan pernah memberikan kemadharatan kepada saudara-saudara kita. Ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tarik kesimpulan pada kesempatan kali ini. Marilah kita bersatu di antara dalam dua ikatan. Yang pertama, kita bersatu karena kita satu keyakinan, ialah bertauhidkan la ilaha illallah. Yang nomor kedua, marilah kita saling tolong menolong satu sama lain. Insya Allah, dengan di antara dua hal ini, kita akan menyatukan keyakinan, kita akan menyatukan sosial, sehingga inilah yang diinginkan oleh baginda Nabi, yaitu persatuan ukhuwah Islamiyah. Mungkin hanya yang Fakir bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berbicara tentang hubungan Islamiyah, ada keterangan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Dalam pandangan ilmu balaghah, ilmu banyak, termasuk ke dalam tasybih jawaban. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu seperti bangunan. Dan pertanyaannya, mengapa Nabi menyuruhkan untuk ikhlas bangunan? Apakah ada hasil penggunaan kata tersebut? Afwan. Tasbih itu diantaranya perlu ada syarat musyabbah bih, dan ada tasbih. Maka kenapa Nabi menyerupakan kesatuan mukmin dan yang lain itu ibarat sebuah
Karena kalau tidak saling menopang satu sama lain, maka bangunan akan cepat runtuh. Maka demikian, tidak bisa kita melakukan menegakkan agama itu dengan sendiri, melainkan perlu orang-orang yang lain sama-sama membantu untuk tegaknya agama Islam. Syukur. Di sini Iya, siap. Allah. Mungkin ada pertanyaan ya, saya juga belajar. Siap, Ibu. Oke, mungkin pertanyaan saya cuma satu ya. Bagaimana caranya kita secara moral itu beretik ya, dalam hal psikologi kita, dalam hal ucapan benar, Ucapan, maksudnya dalam memperbaiki moral kita itu bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang cuma bicara, tapi Indonesia kita bagaimana saya bisa selaras. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ucapan dan tindakan harus selaras. Yang perlu dibangun untuk ucapan dan perilaku itu harus selaras adalah apa tujuan yang akan kita dapatkan. Karena banyak orang itu hanya ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak sesuai, maka banyak yang tidak melakukan. Jadi kesimpulannya kekosongan interest. Lah ya, ahlan. Jadi kalau untuk itu kembali kepada personal masing-masing. Maka kenapa dalam Al-Quran Allah itu selalu ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak ayat yang disatukan antara iman dan perilaku amal soleh. Maka itu pentingnya setiap hamba yang ditanamkan pertama adalah keimanan yang kuat agar setiap pelaksanaan itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Alan. Nah, itu dia. Biasanya itu haters ya.